Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, pada kesempatan kali ini mari membreakdown sedikit soal Kurapika dan ambisinya terhadap dendam yang ia punya. Mulai dari latar belakang dendam itu sendiri, sejauh mana terbalaskan, ataupun faktor apa saja yang menghambatnya. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy the content-nya ge, let's go. Alasan memiliki dendam. Kurapika kita tahu sendiri ya, memiliki dendam super mendalam terhadap organisasi kriminal bernama Phantom Troop atau Gene Ryodan kita sebutnya. Hal ini berkaitan sama masa lalu yang ia miliki nan kelam, dan bagaimana organisasi ini terlibat menorehkan luka yang tak terlupakan bagi Kurapika. Nah, latar belakang keluarga Kurapika memang unik. Ia berasal dari klan Kurta yang terletak di hutan terpencil di provinsi Lukso. Nah, klan Kurta punya keunikan, yakni mata mereka punya konon selalu menjadi incaran banyak pihak. Mata itu adalah Scarlet Eye yang dianggap sebagai permata hidup karena keindahannya yang memukau. Lebih dari itu ya, mata ini pun menghadirkan kekuatan yang luar biasa. Ketika klan Kurta mengalami lonjakan emosi yang kuat, entah itu marah, sedih, atau bahagia, warnanya akan berubah menjadi merah terang. Kemudian ketika aktif akan meningkatkan kemampuan fisik sekaligus nen secara signifikan, sehingga sangat tangguh di dalam pertempuran. Sekalipun sang pengguna diibaratkan udah koit pun ya, Scarlet Eye ini tetap menyala. So, meskipun dasarnya klan Kurta termasuk klan yang cinta damai, sederhana, sampai tinggal jauh dari hingar-bingar dunia luar, mereka diincar untuk mereka yang haus akan kekuatan atau memanfaatkan agar mata ini dapat dijual di pasar gelap. Nah, nasib apa menimpa masa kecil Kurapika, Ditinggal sebentar oleh dunia karena kepo sama dunia di luar desa tempat ia tinggal. Klan Kurta mengalami pembantaian secara tragis yang menghabisi seluruh anggota klan tanpa ampun. Pelakunya tidak lain tidak bukan Gene Ryodan, dengan tujuan mendapatkan Scarlet Eye dan menjualnya ke pasar gelap. Kejadian memilukan ini lantas jadi titik balik karakterisasi Kurapika, memanaskan perasaan dendam yang bergejolak kepada organisasi kriminal tersebut, sehingga ia bersumpah mau menjadi lebih kuat agar kelak dapat menghabisi seluruh anggota Gene Ryodan, sekaligus memulihkan Scarlet Eye yang telah dicuri. Ya, siapa juga yang gak dendam kalau begini ceritanya ya? Upaya balas dendam. Well, setelah kita mengetahui alasan kenapa dendam Kurapika ini panas banget sepanas omongan tetangga, kini mari kita breakdown lagi ya. Udah sejauh mana dendam Kurapika ini berjalan? Apakah sudah sesuai harapan? Sebelumnya tentu Kurapika mengupayakan segala hal untuk mempermulus usahanya tersebut. Misalnya dari secara pengembangan kekuatan, kayaknya gak berlebihan deh kita menyebut Kurapika sebagai salah satu karakter kuat di sepanjang serial Hunter x Hunter. Mengingat kekuatan yang ia miliki terbilang cukup kompleks. Kurapika benar-benar gak mau menyia-nyiakan privilege mempunyai Scarlet Eye. Alhasil Kurapika jadi karakter langka yang bahkan menguasai dua tipe nen. Pada dasarnya ia merupakan tipe conjuration, sehingga ia mampu menciptakan objek menggunakan nen yang mana ia menghasilkan chain. Tetapi ketika Scarlet Eye-nya aktif, Kurapika bahkan bisa pakai nen tipe specialization. Spesialis lah ya. Nah, dengan ini memungkinkan ia mengakses kekuatan bernama Emperor Time, yang makin gila lagi ya, lantaran Kurapika punya kemampuan dalam menggunakan semua kategori nen dengan efisiensi penuh. Di luar teknik-teknik nen yang keren mampus ini ya, masih didukung sama penambahan fisik dan nen berkat efek dari Scarlet Eye. Terlebih Kurapika karakter yang sangat taktis dan ahli dalam menganalisis strategi. Tentu, kekuatan aja gak cukup kan? Kurapika lantas melepas sisi klan Kurta yang terkesan tinggal jauh dari dunia luar. Malah sebaliknya Kurapika pergi keluar, lalu menjadi hunter. Salah satu tujuannya jelas untuk mendapatkan kekuatan, sumber daya, sampai jaringan demi mengejar Gene Ryodan. Apakah semuanya mulai membuahkan hasil? Sayang kalau dinilai secara kuantitas dan kualitas, Kurapika masih jauh dari memenuhi dendamnya tersebut. Mengapa demikian? Karena Kurapika baru berhasil membunuh 2 anggota saja. Malahan member yang dibunuhnya secara langsung cuma 1. Adapun masing-masing member ini adalah Ufogin dan Pakunoda. Untuk Ufogin udah jelas dia memang kalah secara fair di sini. Ia terjerat chain jail sehingga dapat dilumpuhkan oleh Kurapika, dan kemudian gugur karena membuat judgment chain milik Kurapika memenuhi syarat untuk menusuk jantungnya. Meski sukses terbunuh ya, Kurapika tak mendapat informasi yang ia harapkan, soalnya ya, loyalitas Ufogin ini kelewat setia kelewat batas lah. Nah, buat Pakunoda pun demikian. Ia malah tidak terbunuh secara langsung dalam pertarungan seperti layaknya Ufogin sebelumnya. Pakunoda gugur setelah melanggar perjanjian yang dibuat oleh Kurapika dengan Judgment Chain. Tetapi, kematian Pakunoda ini harus dibayar mahal lewat tersebarnya seluruh informasi dan ingatan yang dimiliki Pakunoda soal Kurapika. Ini jelas sangat merugikan bagi Kurapika, Hambatan Kurapika. Oke, sekarang kita membahas poin terakhir. Apa sih yang bisa menghambat orang sekuat Kurapika dalam memenuhi hasrat dendamnya? Number 1, batasan kekuatan Kurapika itu sendiri.
Penghambat pertama tentu ada pada kemampuan Kurapika itu sendiri deh. Kita memang tadi sudah menyinggung soal bagaimana superiornya Nen dari Kurapika. Ya, namun sama halnya dengan konsep no freelance, gak ada makan siang gratis ya. Sesuatu luar biasa seperti ini harus digantikan dengan resiko sampai ketentuan yang sangat riskan. Misalnya, pada Chain Gel ya, rantai ini dibuat khusus oleh Kurapika untuk membunuh Generiodan sebagai hasil dari perjanjian Nen. Semisal Kurapika harus menggunakannya di luar anggota dari Generiodan, maka resiko yang bisa dihadapi sangat besar, bahkan kematian. Lalu jangan lupa ya sama Emperor Time. Ini juga punya resiko, yang mana setiap detik penggunaan Emperor Time mengurangi 1 jam dari harapan hidup Kurapika. Makanya ya, Emperor Time perlu digunakan dengan sangat bijak dan tidak boleh digunakan terlalu lama karena membahayakan hidup Kurapika itu sendiri. Well, setiap teknik Kurapika membutuhkan Nen dalam jumlah yang sangat besar. So, jika kita simulasikan dalam pertarungan sebenarnya, nampaknya masih oke lah ya, semisal Kurapika menghadapi pertarungan 1 lawan 1. Tapi bisa lain cerita andaikan pertarungan di luar itu ya, ditambah dalam jangka waktu yang panjang serta terus menerus. Ini bisa jadi senjata makan tuan buat Kurapika. Kekuatan Kurapika udah bocor. Hambatan kedua, sebenarnya Generiodan udah cukup kaget sama apa yang terjadi sama Ufogin. Andaikan semua rahasia dari kelebihan dan kekurangan Kurapika masih terjaga, chance-nya masih sangat besar. Namun seperti yang kita tahu ya, semua ini buyar lantaran memori bom dari Pakunoda. Meski harus mengorbankan nyawa Pakunoda itu sendiri ya, setidaknya soal sosok siapa itu Kurapika dan kekuatannya berkonsep seperti apa serta bagaimana mengatasinya sudah diketahui sebagian besar oleh anggota Generiodan. Jelas ini membuat situasi Kurapika menjadi lebih pelik. Entah bagaimana asumsi pribadi Mr. K mengatakan Kurapika memang agak miskalkulasi dalam menilai kesetiaan antar anggota. Dari Ufogin sama Pakunoda ya, meski udah nyiapin pencegahan, tapi kasus Pakunoda ini memang harus kita akui Kurapika terasa keskip 1 langkah dari Pakunoda yang mana sangat merugikan bagi Doi. Emosi tak terkendali. Penghambat ketiga berkaitan sama hal di luar pertarungan, yakni soal emosi Kurapika yang kalau udah nyangkut soal Generiodan langsung jadi tak terkendali. Terasa kayak lepas gitu rasionalitas Doi entah kenapa. Paham lah ya pasti kalian. Pokoknya kalau udah bahas mereka ya, langsung tuh Kurapika out of character. Dia yang biasanya tenang dan bijak dalam mengambil tindakan, jadi emosian dan selalu berpikir untuk menyelesaikan semuanya seorang diri. Ini jelas sangat berpengaruh, karena terlalu tenggelam sama dendamnya, gak menutup kemungkinannya membawa petaka seperti kesalahan yang gak perlu dilakukan oleh Kurapika dalam menjalankan rencananya. Apalagi di kondisi kemampuannya telah diketahui kayak gini ya, rentan banget dimanfaatin. Ini belum nyangkut sama konflik batin semacam gimana Kurapika memikirkan hubungan dia sama temen-temennya macam Gon dan Killua. So, menimbulkan gejolak antara dendam pribadi dan tanggung jawab terhadap teman-temannya. Itu dia lah rek, breakdown kita soal Kurapika dan dendamnya terhadap Generiodan. Menurut kalian sendiri, dari informasi tadi bisakah kelak Kurapika menuntaskan dendamnya? Silahkan beropini di kolom komentar, oke? So, itu dia yang bisa Mr. K sampaikan terkait konten kali ini. See you again next time. Adi Sekar Melo, stay everyone. Salam Adi Media.